Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kembali saya menyapa di malam ke-12 bulan Ramadan dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita selain nikmat iman ini. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Jadi dunia ini baru penjaranya orang mukmin. Dunia ini baru penjara kita. Bagaimanapun nikmatnya kita di atas muka bumi ini, tingginya jabatan kita, itu baru penjara kita, dan kita akan meninggalkan penjara ini menuju ke suatu tempat namanya kehidupan akhirat. Di situ kita ditunggu oleh surga Allah Subhanahu wa taala, di mana kenikmatannya tidak ada ujungnya, di mana hidup kita di dalamnya tidak ada matinya. Kita hidup selama-lamanya. Nah, ada pun orang kafir di atas muka bumi ini adalah surganya, kehidupan terakhirnya. Inilah kenikmatan terakhirnya bagi orang kafir. Kalau mereka sudah meninggalkan surganya ini, maka tidak ada lagi yang namanya kenikmatan sesudahnya. Mereka akan memasuki neraka Allah selama-lamanya. Bagaimana tidak beruntung kita menjadi seorang mukmin, saudara-saudaraku. Oleh sebab itu, mari kita jaga keimanan ini. Prospek kita adalah bagaimana memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara melihat ayat ini. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah engkau menuju kepada ampunan Allah, dan surga luasnya lebarnya sama langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi surga kita itu luasnya lebarnya sama langit dan bumi. Bagaimana luasnya itu bumi? Bagaimana luasnya itu langit pertama sampai langit ke-7? Tidak bisa dihitung luasnya. Itu baru luasnya lebarnya. Al-Quran belum mengatakan luasnya panjangnya. Sekarang pertanyaannya, yang mana lebih luas? Lebar atau panjang? Panjang itu lebih luas daripada lebar. Begitu besarnya, begitu luasnya surga yang telah menunggu kita, wahai kaum muslimin. Jadi persyaratannya adalah kita harus cepat-cepat. Jangan ditunda-tunda. Makanya fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kenapa? Karena umur kita itu terbatas dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui berapa lama kita hidup di atas muka bumi ini. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan, al-insanu bid'atu ayyam, kullaman qada yawmun inqada bid'un minhu. Manusia itu adalah terdiri dari beberapa hari. Apabila hari itu lewat, maka lewatlah bagian daripada dirinya. Artinya ternyata manusia itu adalah zaman, manusia itu adalah waktu. Makanya kita harus menggunakannya dengan baik. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani makbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat, banyak orang tertipu di dalamnya. As-sihhat wal faraq. Kesehatan dan waktu yang lowong. Kadang kita ini ketika mendapatkan kesehatan yang luar biasa, kita gunakan kesehatan itu kepada tempat yang tidak baik. Bukan untuk kebaikan, bukan untuk amal saleh. Dan begitu pun juga kalau kita mendapatkan waktu yang lowong, kita berfoya-foya. Kita habiskan waktu itu tanpa ada gunanya. Inilah orang-orang yang merugi. Inilah orang-orang yang lambat jalannya untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita melihat sebuah perkataan dari Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Ihmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Berbuatlah tentang duniamu
yang berhubungan dengan duniamu, seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Artinya bahwa kalau berhubungan masalah dunia, kita tidak boleh putus asa. Hari ini kita tidak sukses, hari ini kita terhalang, hari ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Masih ada hari esok. Kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis menghadapi hidup ini. Kenapa? Seakan-akan kita hidup selamanya. Dan kalau kita mengenai masalah kehidupan akhirat, ahli mengatakan berbuatlah tentang akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok. Artinya kalau kita berencana untuk melaksanakan sebuah kebaikan, jangan ditunda untuk esok hari. Jangan ditunda esok hari. Saya mau salat tahajud. Jangan dikatakan nantilah kalau saya habis menikah, nantilah seminggu ke depan saya mau salat tahajud. Tidak, salat tahajud malam ini. Saya mau bersedekah, maka jangan ditunda. Bersedekahlah hari ini. Begitulah cara kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepatlah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.